lagi di podcast B2B Business and Beyond setelah 3 bulan, 4 bulan, Lama sekali. 3 bulan, Iya, 3 bulan lebih lah kita nggak update, tapi tenang, Clipper kita tetap jalan. Nice. Emang Timothy Ronald aja yang punya Clippers? Nah itu dia, emang hanya partai politik yang punya Clipper. Waduh. Kita juga partai senang-senang kita punya Clipper, Pak. Nah hari ini senang sekali akhirnya kita bisa menjadi World of Champion. Ini baju Anda ini udah Anda simpan berapa tahun ini? Jujur. Ini kan masih Tri ya Pak. Kelihatan Pak, sponsornya Tri. Sekarang sponsornya harusnya sudah ganti. Iya, sampai sponsornya udah ganti berkali-kali gitu Yes, ya. saya masih setia sama Tri karena provider saya juga Tri. Iya. Tri silakan masuk ke podcast ini. Ya, jadi sudah saking lamanya kami menantikan gelar ini. Aduh. Ya, kita Emang kepikiran biasanya kan di Champions League kan? Emang kepikiran dapat itu? Kan biasanya nggak pernah keluar dari situ. ya yang ada lah Pak, pokoknya yang ada dulu gitu. Kita lakukan aja. Ya seperti para bisnismen saat ini ya, business owner saat ini. Iya. Kita lakukan aja yang ada dulu, yang bisa kita lakukan kita jalankan dulu ya. In this economy Pak. Betul. Iya kan? Apalagi sekarang ini banyak sekali potongan-potongan ya kan, yang ada di platform-platform. Tapi ini kayaknya kurang masuk ya. Apa itu? Maksudnya dari topik sama. Nah kan tadi sudah ngomong in this economy Pak. Oke. Bridging-nya in this Bridging-nya itu. economy. Oke. Iya. Oke. Walaupun agak ini masuk Kayak apa gini coba. Kayak misal tropinya Chelsea ini ada pajaknya nggak ya? Iya benar. Nah, Kan bawa tropi nih dari Amerika. nah kalau selama ini kan ke Inggris masuk ya. ke Indonesia agak Agak sulit. ya. Nah, kalau Kayaknya bagusan yang bridging tadi Pak. Tidak menyenggol instansi ya. Sorry. Iya. Sorry. Naluri saya kurang Iya. saya kurang bagus. Iya. Jadi banyak potongan-potongan dari platform Pak. Sekarang Pak jujur kayak kami jualan online ya. Ya. Terus biasanya bisa dapat lebih banyak marginnya, sekarang harganya sudah bersaing ya kan. Terus juga kita harus punya budget iklan juga. Aduh, untuk itu wajib. Karena kan udah red ocean nih. Betul. Jadi udah banyak sekali yang pasang di online, bahkan sekarang Pak semenjak ada AI Pak. GoFood saya Pak isinya foto AI semua. Tapi apakah dengan foto AI itu membuat Anda tertarik untuk makan? Akhirnya karena dilihat sangat seragam. Ngomong-ngomong soal template yang tinggal copy paste Pak, jadi sama semua Pak. Kayaknya beli di produk digital di satu toko kayaknya. Iya. Atau biasanya dilihat di ekspor Instagram gitu kan. Iya. Ketik mau saya akan kirimkan Aduh. promnya. ManyChat automation. Iya. Itu sekarang jadi sulit membedakan mana yang beneran, mana yang makanya makanan-makanan yang kurang niat gitu penjualnya. Iya. Jadi sulit, tapi ya itu tadi ya, itu mungkin mereka pakai ChatGPT atau pakai pemoles citra digital itu supaya punya kesempatan yang sama dengan brand-brand lain yang punya budget lebih besar. Karena lagi-lagi Pak, potongan platform itu loh Pak. Jadi ya kalau kita nggak bisnisnya kurang bagus ya agak sulit kita mau bereksperimen kalau potongannya sudah terlalu banyak. Benar. Sampai kayak kita itu ya udah jadi rahasia umum kalau mau jualan minimal margin 40 lah. 40 ya? Yes, komisi dinamis, Kalau RTS, margin 40 promo-promo itu untuk keuntungan afiliator. Yes, keuntungan. atau untuk apa? Yang kita COGS, sisihin COGS. lah. Kita sisihin lah. Oke. Kita Berarti sisihin bukan untuk semua untuk hilang puff gitu. berarti 60% itu net profitnya. Ya, sebenarnya 40 itu yang disisain. Buset, berarti 60 itu. Iya. Buset. Kalau mau aman. Berarti misalkan jualan harganya 100.000 harus coba dijual di 200 karena si 40.000-nya akan dipakai untuk macam-macam itu ya. Ya, kalau kita nggak mainan itu agak sulit. Persaingannya itu cukup keras dan afiliator kan sudah cukup banyak juga ya. Dalam artian kalau misal ternyata mereka tidak menemukan bahwa komisinya ini menarik, ya mereka nggak mau jualan. Mereka jualan produk lain. Betul. Ditambah misalkan afiliator itu kadang nyampah juga, maksudnya produk-produk itu karena ada fitur untuk ajukan sampel gratis. Nah, mereka tuh nyampah aja, semua diajuin sampel gitu. Ya. Sampai teman saya tuh ada yang seperti itu ya.
deadline-nya itu banyak Pak, hanya untuk mereview barang-barang itu. Terus saya pikir, loh kok bisa seperti itu ya, maksudnya followernya nggak banyak. Nah waktu itu saya tanya Dinda ini, Bidi Anda ini ya, canggih sekali. Beliau canggih sekali di affiliate. Jangan lupa paling pasang di cakep Uraga. Ya, nggak usah jualan dong. Oh iya, Nggak usah jualan dong. B2B. Nanti dianggap ujung-ujungnya jualan, brother. Kita kan nggak mau. In kayak this gitu. economy masa. Oh ya udah. Oke, kita beli produk Uraga. Nah, saya tanya, ternyata bisa hanya dari follower yang 1000 atau 1300, likes-nya cuman sekitar ya 1000-4000-an itu udah bisa mengajukan, udah bisa jadi bahan pertimbangan seller. Ya. Dan kemarin benar waktu saya coba ajukan, terus langsung coba bikin beberapa konten, iya ada beberapa DM masuk ke Instagram saya, itu menawarkan kalau misalkan bikin konten ke produk saya bisa nggak harga sekian. Jadi saya mau sampaikan itu nggak cuman dari kreatornya yang agresif, toko seller itu juga karena tahu pasar itu semakin kencang gitu, dia juga rutin untuk akuisisi konten kreator yang dirasa ini kayak bisa nih bikin barangku laku gitu. Betul. Sekarang analoginya gini ya, misal let's say ada afiliator dari 100 nih, mereka bikin video minimal 3 betul, 300 video dalam sebulan. Yes. Lu bayar agensi dapat 300 kah? Tidak mungkin. Makanya 30 toh, 30. Nah, 10 kali 100. Oh, 3 kali iya. 100. Oke, 300 versi mentok lah agensi bisa 30. 1/10-nya, brother. Gila. Dan saya dibayar 200.000 waktu ditawar. Dan kontennya owning loh Pak. Owning ya, makanya ya kita bisa bilang bahwa sekarang emang gimana ya, kalau kita ngomongin oke, kita bikin kontennya bagus-bagus, kita kan kalah sama frekuensi. Iya betul. Semakin frekuensi ini semakin banyak kan orang ngelihat gitu kan. Kalau Iya. bagus, kalau view-nya sama aja ya sama aja gitu kan. Yes. Akhirnya kayak nggak ada di era sekarang, agak sulit lah kita untuk misal ini level UMKM ya, nggak ngomongin brand-brand besar ya. Kalau brand-brand besar mungkin masih oke lah, spend banyak gitu kan. Kalau brand-brand yang kecil itu kalau fokus ke quality emang saya rasa strategically kurang tepat. Betul. Dan highly cost ya. Highly cost. Karena sekarang kuncinya kemenangan di TikTok itu adalah dominasi. Frekuensi banyak. Iya, yes. Karena kan GMV Max sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Settingannya apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. yang... Kayak cuman banyakan ya udah video, banyakin ini kayak gitu. Betul. Nah, balik lagi ke potongan-potongan ini kan akhirnya banyak sekali simpang siur kabar akan dipotong seperti ini, akan dipotong seperti itu. Nah, ini aku mau tanya POV-nya sebagai business owner aja. Ya. Misalkan nih punya produk atau jasa. Kemarin yang rame kan kayak potongan tambahan platform fee. Ya. Jadi ada pajak, PPN. Ya. Platform tuh masih minta lagi. Komisi dinamis juga ada juga. Komisi dinamis. Ongkir juga kan harus nanggung kita. Kita nanggung juga. Belum kalau barang diretur. Campaign juga. Total luar biasa lah. Bagaimana survive di dunia seperti ini? Ya aku sih seneng ya sama UMKM Indonesia ini, rata-rata itu mereka pasti cari cara untuk tetap survive. Gimana pun caranya. Dan aku ngelihat sebenarnya ada way out dari situ semua. Ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk kita itu bisa menang lagi gitu. Yaitu adalah kita punya website sendiri. Oh, benar-benar. Ya, jadi kalau website sendiri itu Shopify itu 300 ribuan sebulan. Ya, kalau mau yang agak pro itu 750.000 sebulan. Itu udah inventory nggak terbatas dan sebagainya lah. Terus kalau misalnya let's say kita create our own traffic gitu kan, kan kita bisa bilang ya, kalau marketplace itu kan mereka menangnya karena mereka punya traffic. Oh betul. Ya kan. Kenapa mereka itu lebih menarik ya? Kita create aja sendiri gitu. Aku pernah buat hitung-hitungan, let's say kita budgetnya 3 juta sehari, 3 juta sebulan, setahun itu 36. Dengan omset rata-rata let's say 100 juta per bulan. Dengan kita jualan di TikTok sama jualan di Shopify, kita punya website sendiri, itu masih hemat banget kita, hampir dari 26%-an sama cuman 10%. Oh, kalau jadi kayak hampir setengahnya. Berarti salah satu caranya adalah dengan mengarahkan traffic semua ke punya kita ya. Jadi kita nggak perlu bayar platform fee dan lain-lain karena trafficnya udah digenerate. Betul. Berarti cara satu-satunya adalah segera dimulai.
Betul Iya kan? sekarang makanya. Kalau nggak segera ya. Iya. Makanya aku ya oke lah kita punya website sendiri, kita bikin Devendo sendiri macam-macam. Cuman kemarin waktu aku riset ya yang paling oke masih Shopify ya. Karena kayak kita tinggal plug and play, kita bisa langsung kayak ngelakuin remarketing pakai Shopify kan sangat bagus ya integrasinya sama Meta. Dan Meta ini kan free apa ya ibaratnya freelance lah. Maksudnya banyak banget orang yang main di situ tapi nggak sebanyak TikTok. Kayak apa ya? Ibaratnya ini masih banyak peluang di Meta. Iya. That's why menurutku yakin lah, aku yakin banget beberapa Bisa bulan lagi habis ini gelombangnya bikin website semua orang-orang. Ya sama kalau misalkan butuh yang ada CRM-nya langsung bisa Mailchimp, aku baru ingat. Mailchimp itu dia bisa landing page, connect sama Meta, terus bisa collect email juga. Oh nice. Jadi langsung bisa CRM, bisa broadcast. Betul, lebih dekat sama user ya. Atau kalau yang di platform Indonesia yang saya pernah pakai M-Target itu juga Dan dia bisa. Enaknya kalau website sendiri tuh tidak ada potongan yang itu tadi. Tidak ada potongan, kedua bebas kita mau pakai. Ya instansi itu kan tidak tahu. Kan itu punya kita. Betul kan. Ya memang ada kelebihannya lah. Maksud saya ya kalau yang tahu-tahu aja ya. Saya tidak mau membahas lebih jauh. Kalau misalkan ini platform potongan bukan platform potongan. Tadi sebelum take kan kita sempat bahas yang soal ada kafe dia cari cara untuk tambah margin yaitu dengan nambahin apa namanya instrumen atau ini fee tambahan yaitu service charge. Tapi sistemnya ya kita kalau saya juga tadi cukup ini ya kaget ya. Iya ya, selama ini misalkan kita datang ke satu resto atau satu kafe terus kasirnya di depan gitu kan numpuk gitu ya. Terus makanan ya oke lah datang cuma buat makan terus makanan diambil sendiri itu saya nggak tersinggung, maksudnya ya udahlah mungkin memang suatu kewajiban diambil di sini gitu. Tapi setelah tadi iya juga ya kalau ada service charge-nya otomatis kan itu ada service Betul. bukan cuman orang di kitchen kan berarti yang dibayar ada harusnya ada serve kita gitu. Iya, ada yang serve betul. Nah, itu dikenakan terus saya baru sadar, iya ya kalau 10% dari harga makanan yang saya makan, berarti misalkan saya makannya 30, dia 3.000. Nah, kalau sehari ada 15 atau 10 orang yang makan kan lumayan sebenarnya. Iya. Itu berarti tahapannya gimana? Etis sama nggak etis doang kan? Aku nggak ngerti ya detailnya kayak bagaimana itu bisa terjadi ya. Cuma kan memang kalau di US memang budaya tipping itu memang sesuatu hal yang wajar ya. Kenapa? Karena mereka pembelaannya adalah ya memang secara rata-rata ya mereka di US itu below pembayarannya di bawah nggak sesuai lah. Oke. Nah cuman akhirnya ada budaya tipping. Oh ini menanggapi kayaknya celah itu diambil apa diadopsi dari yang ada di US. Ya betul. Cuman sekarang kan kita kembali lagi ya. Service fee yang di cafe itu apakah ke baristanya, apakah ke servernya? Betul. Itu yang harus dipertanyakan. Betul. Benar kalau di mana? Saya pernah waktu itu ditraktir makan di tempat yang fine dining gitu. Waduh, luar biasa ya. Itu memang waitersnya itu kayak menawarkan servis, terus juga dia kayak kalau mau tipping boleh gitu. Dia ada gitunya. Ya. Dan di depan biasanya itu yang traktir saya itu kayak sudah punya ini, Mas ini ada nggak? Mas ini ada nggak gitu. Jadi langsung ke Mas yang itu. Ya. Karena kebetulan makanan yang dimakan situ ada atraksinya waktu. Ada minumannya ada atraksinya gitulah. Orangnya bungee jumping gitu. Tidak, kebetulan makan api. Ya, jadi ada gitunya. Jadi wah itu kalau sistemnya kayak gitu di tipping dan juga di apa namanya dikasih service charge itu masih oke menurut saya. Ya. Pertama kita terhibur juga, nggak cuma makan nih. Betul. Makanannya emang mahal gitu dan porsinya sedikit juga. Tapi kayak apa ya? Pelayan itu kayak ngasih semuanya ke kita gitu, kayak
gimana sudah dilapin mejanya lah, di apa sebentar ya Pak. Feels like a gitu. king ya. Nah, iya kita kayak wah ya ini bener, ini kalau dari pembahasan tadi pantes lah ini. Dan tippingnya langsung lagi. Karena tippingnya hanya bisa cash. I see. Dan itu ditaruh di bawah kayak apa ya? Map hitam, kalau ada yang tahu ya, map hitam ya. Itu dimasukin di situ, set, itu langsung ke emasnya. Oh wow. Itu berapa per piring? Enggak spill lah, biar ngerti kita makan dining, kan aku enggak pernah makan fancy. Bohong, ayang bener karena ada di Jakarta. Kan bukan berarti di Jakarta semua orang di Jakarta itu fancy, brother. Betul juga, tapi Anda enggak dong. Saya ini makan warteg aja lah, hidup itu. Saya sampai batuk. Ini pasti gara-gara ini ya, dapat kerjaan AI ya. Bulan depan mau ngisi di mana ini? Mungkin bisa spill dikit. Ya ini kalau AI ini karena ini bro, butuh eksistensi kita. Waduh. Personal branding. Iya. Cakep. Ya itulah pokoknya kayak potongan-potongan itu berarti tinggal etis apa enggak ya. Tapi kalau dari secara aturan sebenarnya diperbolehkan nggak dia bikin potongan atau tambahan fee sendiri? Jujur sih yang penting jangan mengatakan pajak ya. Kalau pajak itu adalah punyanya negara, soalnya instrumennya negara itu. Kalau dia nulis pajak service tapi ternyata nggak di store, itu udah melanggar pidana itu. Berarti sebenarnya bisa jadi aduan ya? Ya kalau ada diksi itu ya. Tapi kita harus make sure kalau ini beneran pajak gitu ya. Ya betul. Tapi setahu saya kalau restoran sudah ada pajak. PPN itu pajak penjualan restoran, udah itu aja. Karena gini, tidak ada pajak dari dua pajak dari objek yang sama. Dua pajak dari objek yang sama. Misal objeknya tadi kan penjualan plate per makanan. Nggak mungkin ada dua pajak di situ. Oke, berarti kalau pajak makanan ya sudah pajak satu makanan, aja. Pajak makanan ya pokoknya servis sekali makan, pokoknya bilnya makan itu restoran itu. Berarti nggak boleh dua gitu ya? Nggak bisa. Itu kan atas kita makan di situ. Yes. Jadi kalau ada lagi servis lagi kena lagi, nah itu sebenarnya itu sudah melanggar prinsipnya. Gitu. Kalau dinamakan pajak. Enggak, tadi maksud saya prinsip enggak ya? boleh double taxation. Oke. Nah, nggak etis juga ya. Nggak adil aja. Nggak adil. Ya benar-benar nggak adil. Terus adilnya. ada kemarin kan sempet di Kota Malang mau ini pajak pariwisata Pak. Oh iya. Makan ada tambahan lagi 10% ya. Aduh ya ampun, omsetnya F&B ini udah menggis loh guys. Tidak semudah itu F&B itu. Betul, dikira ini apa namanya, bikin tempat makan yang viral-viral itu apa enggak shift karyawannya juga nambah. Kalau nggak siap, waduh. reviewnya jelek malahan. Nah malah tutup. Gitu. Nggak gampang serius. Ada yang buka seminggu, bukan buka hari Sabtu dipromosikan, hari Seninnya tutup Pak 3 hari. Oke. Bukan F&B. Oh iya. B-nya doang. Beverage. Aduh, ini bukan bermaksud. Nanti, ini tolong dipotong yang bagian ketawanya ya. Nanti Mas, selamatkan karir kami. Nanti saya makan aja lah, ngomong aja Anda. Kita nggak bermaksud menertawakan atau mensyukurkan, ngapokno gitu, tidak. Tapi sebenarnya bisa di dengan kerangka berpikir normal sebenarnya bisa lah. Tempat seperti itu kan sudah sebaiknya underground gitu, tidak usah terang-terangan. Ini dipromosikan dengan terang-terangan, jadinya menimbulkan yang lain. Loh, kok ini terang-terangan? Oh alah orang itu. Jadi harusnya Mas nggak usah terang-terangan lah gitu. Ini kan enggak sih, beliau ini bener lah, marketer ya harus jualan. Oh betul. Kita kan apa namanya, yang dilarang kan cuman satu agama, 4 agama yang lainnya kan nggak dilarang. Harusnya saya berbicara sebagai. Nah itu dia, benar. Ya, sebenarnya enggak. Bener lah, beliau bener, aku stansku bener lah, namanya jualan. Oh iya bener. Iya namanya jualan. Memang apa saja. Ya, kebetulan ada kompetitor aja. Nah itu dia. Yang lebih besar ada. Oke. Mungkin kita langsung closing statement daripada kemana-mana ini.
closing statementnya adalah Semangat buat Iya. para UMKM di Indonesia. Selain kita ngomongin persaingan ya, kita Iya, iya. ngomongin omset, kita lawan kompetitor. Kita sekarang kompetitornya gak cuma lokal loh, luar. Iya, Iya, barang-barang dari- luar mulai masuk lagi. dari mainland Heeh. banyak banget brother. Terus Sulit kita. Kenapa terus kita juga- sulit? Iya, kenapa? Tahu nggak kenapa kita Nggak sulit? tahu kenapa itu. Mereka cukup bisa margin lebih tebal karena mereka punya teknologi untuk manufaktur yang lebih canggih daripada betul. kita. Betul. Ditambah sekarang kayak teman-teman saya tuh udah mulai ada yang menetap di sana. Oh wow. Mm-mm. Hanya untuk Untuk mengelilingi mall yang 7 lantai yang isinya barang-barang itu. Jadi setiap Yiwu hari Fair itu Iya. ya, Canton Fair itu ya. ya, dia Wow, di satu nice. tempat itu setiap hari hanya keliling untuk konten dan memang saya tanya, memang di tempat itu di mall itu, Pak, Hmm. itu penjualnya sudah common dengan bisnis proses atau cara seperti itu. Jadi memang Wow. dia tokonya tuh udah siap kalau misalnya suruh demo-demoin barang atau showcasing. Wow. Jadi memang tokonya satu deret itu jualan lampu LED semua, satu deret jualan tas-tas semua gitu dan terang-terangan itu yang Wow. yang keren. Maksudnya Keren ya. dia akan buka ya ini apa namanya bahan bakunya dari ini tuh biasanya gini sepatu ini dia bilang palsu. Maksudnya bukan dikeluarkan oleh salah satu brand tapi pabriknya ada di sini ya. Jadi gitu. Wow. Dan harganya ngeri keren. Ngeri ya. Memang kekuatan dari teknologi dan inovasi ya. Benar. Kapan ya? Kan Anda sudah di Japan. Ya maksudnya kapan Indonesia bisa mencapai yang nomor satu aja, bukan batu bara yang diekspor, produk manufaktur. Ada kalau Indonesia itu paling besar di digital marketing sekarang, ini mungkin jadi statement saya terakhir. Oke, gimana? Yang paling banyak diekspor oleh orang Indonesia digital adalah PDF, Pak. Aduh, saya tapi nggak setuju. Kenapa? Yang paling banyak diekspor adalah MP4. Wah,